warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartioningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021. Pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran daring melalui Google Meet. Adapun pembelajarannya adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sudah banyak yang masuk. Walaupun pembelajarannya daring, tetapi kita harus tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Safa Aulia disiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Supaya lebih semangat lagi dan menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah patriot proklamasi, Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ciri makhluk hidup. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengamati gambar seri, peserta didik dapat menganalisis gambar seri yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah mengamati gambar seri, peserta didik dapat membuat cerita berdasarkan gambar dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta pikiran aturan sebelum makan dengan benar. Setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta pikiran aturan sebelum makan dengan benar. Setelah mengamati contoh soal, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Setelah mengamati contoh soal, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa teknik menyimpan dengan benar.
Setelah menganalisis aturan sebelum makan, peserta didik dapat melaksanakan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan tepat. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu membuat cerita berdasarkan gambar. Kemudian kita juga akan belajar tentang aturan sebelum makan. Kita juga akan belajar penjumlahan bilangan. Nah, sekarang coba lihat anak-anak. Coba perhatikan gambarnya. Coba perhatikan gambar. Ini ada Udin, Beni, dan Edo. Mereka sedang apa ya? Ya. Bermain pasir. Ya. Pasir. Bermain pasir. Bermain pasir. Pasir. Iya, betul sekali. Udin, Beni, dan Edo sedang bermain pasir. Perhatikan gambar kedua. Ini gambar apa ya? Beni cuci tangan. Langsung makan. Iya. Ya, betul sekali ya. Ini cuci tangan. Tetapi Edo langsung makan. Adakah yang seperti Edo yang langsung makan tanpa cuci tangan? Tidak ada ya? Saya tidak. Nah, bagus. Karena nanti akan ada gambar selanjutnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ketiga. Gambar apa ya? Sedang makan bersama. Sedang makan bersama. Iya, betul. Sedang makan bersama. Ya, jadi Udin, Beni, dan Edo sedang makan bersama-sama. Nah, coba sekarang perhatikan lagi gambar keempat. Apa yang terjadi? Itu sakit Udin dan Beni jenguk. Iya, betul. Udin, Edo sakit. Itu sakit. Udin dan Beni menjenguk. Pintar sekali. Nah, sekarang kalian buat cerita berdasarkan gambar seri tersebut. Silakan ditulis. Guru beri waktu 3 menit saja ya. Ya, silakan buat cerita berdasarkan gambar seri tersebut. Ya, siapkan pensilnya terlebih dahulu atau ballpointnya. Silakan ditulis ceritanya. Kalian buat cerita berdasarkan 4 gambar ini. Ya, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang coba Mas Rizky yang sudah selesai. Coba dibacakan ceritanya.
Udin, Penny, dan Edo sedang bermain pasir. Tiba-tiba mereka lapar. Penny mencuci tangan. Penny mencuci tangan terlebih dahulu. Tetapi Edo langsung makan. Mereka makan bersama-sama. Keesokan harinya Edo sakit perut. Udin dan Penny menjenguk. Iya, bagus sekali ceritanya yang dibuat oleh Mas Rizky. Bagus. Nah, apa yang dilakukan Edo sehingga ia jatuh sakit? Coba, apa ya yang dilakukan Edo sehingga Edo jatuh sakit? Karena tidak mencuci tangan. Itu tidak mencuci tangannya. Itu tidak Iya, mencuci betul. tangan. Iya, betul. Jadi kesimpulannya apa dari gambar tadi? Kita harus mencuci tangan sebelum makan. Iya, betul sekali Mbak Safa Aulia. Jadi kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan supaya tidak sakit perut seperti yang dialami oleh Edo. Jadi sebelum makan itu ada aturannya. Nah, ada aturan sebelum makan. Coba kalian perhatikan di sini, gambar apa ya? Yang sedang ditutupi itu apa ya? Makanan. Jadi, betul. Jadi kita harus menutup makanan atau menjaga kebersihan makanan. Coba sekarang gambar yang kedua. Ini gambar apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya, Mencuci tangan. Ya, di sini. Ya, betul. Mencuci tangan. Jadi, aturan sebelum makannya itu adalah mencuci tangan. Sekarang, gambar yang ketiga. Ini yang paling penting. Ini tidak boleh terlupakan. Gambar apa ya? Kalau sebelum makan? Berdoa sebelum makan. makan. Iya. Ya, sekali. Nah, di sini Bu Guru ada video. Silahkan kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aturan sebelum makan, tema 1, subtema 1. Apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk itu? Benar sekali. Salah satu ciri-ciri makhluk itu adalah untuk bertumbuh makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang Ya, tadi kita sudah menyimak ada video tentang aturan sebelum makan. Jadi ada menutup makanan supaya makanan itu tetap bersih. Kemudian yang kedua mencuci tangan, yang ketiga berdoa sebelum makan. Nah, di sini ada bacaan tentang aturan sebelum makan. Coba Mbak Kesya, silakan dibacakan Mbak Kesya paragraf yang pertama.
Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Iya, betul. Nah, sekarang coba Mas Irul bacakan paragraf yang kedua. Salah satu menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita Juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas dunia yang diberinya. iya, pintar. Nah, sekarang Mbak Anggriani, silakan dibaca. Ya, Mbak Anggriani, paragraf ketiga, silakan dibacakan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap terima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Kegiatan juga merupakan contoh pengamal sila Pancasila yang pertama. Jadi, makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, itu merupakan contoh sikap bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik itu adalah makanan yang bergizi seimbang. Nah, makanan bergizi seimbang itu biasa kita sebut dengan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu apa saja ya? Yang pertama, Nasi, iya betul. lauk pauk, sayur, buah, susu. Iya, pintar. Buah Ya, betul. Jadi ada nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan terakhir adalah susu. Siapa di sini yang suka minum susu? Saya. Iya. Saya. Ya, oke. Biasanya susu itu diproduksi di pabrik. Sekarang kita jalan-jalan dulu ini ke pabrik susu. Susu sapi adalah salah satu contoh minuman yang sangat baik untuk kesehatan.
Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ada perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, perusahaan E 2.200 kotak. Nah, berdasarkan daftar tersebut, coba kita selesaikan bersama-sama permasalahan berikut. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak tiap bulan? Perusahaan apa yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling banyak? Iya, betul sekali. Jadi perusahaan C 4.800 kotak. Ya, pinter. Nah, sekarang manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit tiap bulan? A. Betul. Yang mana ya? Betul. Berapa? 200. Ya, 1.200. 1.200. Pintar. Nah, sekarang berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Dijadikan perjumlahan. Dijumlahkan. Iya, pintar. Dijadikan penjumlahan. Penjumlahan dengan cara bersusun. Perusahaan A 1.200, perusahaan D 3.250. Nah, di sini diurutkan terlebih dahulu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari yang paling belakang, yang satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 0. 0. Dan 0 ditambah 5. 5. 5. Ya, jadi 4.450. Tadi kita sudah mempelajari tentang aturan sebelum makan. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok aturan sebelum makan yang ada di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian bandingkan aturan sebelum makan yang ada di rumah kalian dengan di tempat teman kalian. Jadi diskusikan bersama dengan teman sekelompokmu mana saja aturan sebelum makan yang belum ada di rumah kalian padahal itu baik. Nah, silakan didiskusikan, nanti salah satu ada yang mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibuka dulu grup WA-nya. Grup WA kelompok ya. Silakan Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan.
silakan aktif berdiskusi ya. Oke, sekarang coba salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Aturan sebelum makan yang ada di rumah kalian masing-masing. Coba Bu Guru. Coba Mas Muhammad. Mas Muhammad coba dibacakan ya aturan sebelum makan. Oke, yang lain mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Silakan Mas Muhammad. Aturan sebelum makan. 1. Menjaga kebersihan makanan. 2. Mencuci tangan. 3. Berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Makan menggunakan tangan kanan. Makan harus sambil duduk. Tidak boleh berbicara saat makan. Mengambil nasi dan lauk secukupnya, menghabiskan makanan. Iya, bagus sekali hasil diskusinya. Nah, jadi ada beberapa aturan sebelum makan ya. Ya, saatnya evaluasi. Untuk soal evaluasi ini, Bu Guru nanti kirimkan ke WA. Nah, nanti setelah ini kalian kerjakan soal evaluasinya dikirim ke WA Bu Guru. Oke, waktunya sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? Membuat cerita aturan sebelum makan. Ciri-ciri makhluk hidup. Membuat cerita aturan sebelum makan. Buat cerita aturan sebelum makan penjumlahan. Cerita aturan makan penjumlahan. Sudah. Iya, pintar semuanya menjawab dengan bagus. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari tentang membuat cerita berdasarkan gambar, kemudian aturan sebelum makan, dan kita juga mempelajari tentang penjumlahan. Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Iya, apakah ada materi yang belum dipahami? Sudah paham semua? Sudah. Nah, untuk pembelajaran besok, tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Kita akan belajar menuliskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dulu. Ya, sama 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul,
Sekali hari ini kalian semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Sebelum akhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Safa'alnya disiapkan lagi. Kita guru akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.